Jadi memahami ayat mutasyabihat itu dua cara. Pertama, tafwid. Tafwid, serahkan sama Allah. Yang kedua, ta'wil. Kayak Hamzah, memahami tidak secara teks. Jadi kalau ketemu sama ayat mutasyabihat, begitu memahami. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu disingkapkan betis Tuhan. Yauma yukshafu an saqin, waktu itu betis disingkapkan. Gimana cara memahaminya? Yang pertama, tafwid. Ustaz, apa arti betis Tuhan? Namanya tafwid. Yang kedua, ta'wil. Apa arti betis Tuhan? Syiddah, artinya pada hari itu huru hara, sibuk. Hari kiamat itu penuh dengan huru hara. Assalamualaikum cek-cek, tuan-tuan, sahabat berdelau. Salam berdelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like, dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wah. Terkait ada postingan yang Ustadz Ican share terkait tentang Allah bersemayam di ars. Nah itu agak membuat apa tuh bimbang dalam berpikiran itu, Ustaz. Gimana maksudnya, Ustaz? Allah arsis tawa itu gimana maksud duduknya Allah yang katanya Imam Syafi'i itu kan tadi kan kalau kita mengakuinya itu sebagai kafir katanya. Nah itu belum sampai pemikiran, mungkin bisa langsung Ustaz sedikit jelaskan, Ustaz. Kalangan salaf memahaminya dua. Pertama, tafwid. Tafwid itu serahkan sama Allah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah, ala atas, aras singgasana, istawa bersemayam. Maknanya Allah. Itu namanya tafwid. Pakai dot. Tafwid artinya serahkan. Yang kedua tafwid. Yang kedua ta'wil. Ta'wil itu dipahami bukan menurut makna teksnya. Allah bersemayam di atas aras artinya Allah berkuasa. Bapak gubernur duduk di singgasana kursi gubernur selama 2 periode. Duduk aja di situ. Tidak kan? Terus apa arti duduk di situ? Menjabat. Menjabat. Itu artinya takwil. Takwil itu artinya memahami dari makna tekstual ke makna kontekstual. Ku nanti kau 1000 tahun lama. Itu antum pahami tekstual atau kontekstual? Tekstual. Karena kalau tekstual gila. Apa makna ku nanti kau 1000 tahun? Setia. Itu namanya takwil. Jadi memahami ayat mutasyabihat itu dua cara. Pertama, tafwid. Tafwid, serahkan sama Allah. Yang kedua, ta'wil. Kayak Hamzah, memahami tidak secara teks. Jadi kalau ketemu sama ayat mutasyabihat, begitu. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu disingkapkan betis Tuhan. Yauma yukshafu an saqin, waktu itu betis disingkapkan. Gimana cara memahaminya? Yang pertama, tafwid. Ustaz, apa arti betis Tuhan? Namanya tafwid. Yang kedua, ta'wil. Apa arti betis Tuhan?
syiddah artinya pada hari itu huru hara, sibuk. Hari kiamat itu penuh dengan huru hara. Jadi bukan artinya betis. Mengalihkan makna singkap betis dengan huru hara namanya takwil. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Gimana cara memahaminya? Ustadz, apa arti tangan Allah? Apa itu? Metode apa yang pakai itu? Ta'wil. Kalau cara pertama, apa arti tangan Allah? Amirruha kama ja'at. Pahami seperti itu, seperti teks itu yang dibahas-bahas, namanya tafwid, serahkan kepada Allah. Tangan Allah bukan Allah punya tangan, artinya kudrah, Allah punya kekuasaan. Ketika antum samakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka antum menjadi kelompok namanya tashbih. Tashbih artinya serupa. Anta syabih bihi, kau serupa macam dia. Apanya serupa? Beratnya. Apanya serupa? Warna kulitnya. Bisakah Allah serupa dengan makhluk? Tidak. Batal dua ayat. Pertama, laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Allah itu tinggi, maksudnya? Nah kalau dia tinggi, seberapa tinggi? Berarti tasbih, menyerupakan dia dengan pesawat. Allah itu munazzahun anil jihati sitti. Allah maha suci dari 6 arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Akidah Tahawiyah, munazzahun anil jihati sitti, maha suci dari 6 arah. Kalau dipahami Allah berada di atas aras, di atas, berarti jatuh kepada tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Mana yang lebih dulu ada? Allah apa tempat? Allah. Allah itu wujud ada. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Itu artinya qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Allah wujud qidam, wujud qidam baqa. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Lalu Allah menciptakan aras. Aras itu berarti berawal. Di mana Allah sebelum ada aras? Dia ada sebelum tempat itu ada. Maka kalau dikatakan dia bertempat, berarti dia berubah. Kalau berubah berarti bukan wujud, tidak, baqa. 4. Mukhalafatuhu lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluk. Dia tak bertempat. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Maka kalau dia berubah, berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Abdul Somad duduk di atas sajadah. Berarti Abdul Somad butuh sajadah. Sedangkan Allah tak butuh pada apapun. Qiyamuhu binafsihi, dengan sendirinya. Berdiri. Antum butuh kepada kakek, antum butuh kepada dinding. Allah tidak. Antum tadi di kamar, antum tadi di bawah, kemudian berubah sekarang di sini. Allah tak berubah. Kalau berubah berarti bahaya. Mukhalafatuhu lil hawadits.
Itu yang 20 itu kunci, mengunci untuk membedakan Allah dengan makhluk, supaya beda mana khalik, mana makhluk. Wujud, qidam, baqa, khalaq, hawadis, qiyam dan wahdaniyah. Sendiri. Dia tidak perlu pada yang lain. Tak ada dia 3, 2, wahdaniyah. Menjelma dia ke pokok kayu itu jadi Tuhan, enggak. Menjelma dia ke monyet jadi Tuhan, enggak. Wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Itulah tauhid, akidah. Jelas? Kita yang masih remang-remang, abu-abu. Jelas. Masalah lajaknya kaki, minta maaf kami tak sengaja. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga kami numpang lalu.